Baik, terima kasih. Kita sekarang akan masuk ke, ya ini masih materi pendahuluan ya, terkait teknik enzim. Nah, sesuai deskripsi kuliah yang diberikan oleh Kaprodi kepada saya, jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah mengenalkan konsep apa itu teknologi enzim atau teknik enzim dan konsep fermentasi. Ini akan mencakup konsep katalisis enzim, kemudian kinetika enzim. Nanti kita juga akan membahas terkait imobilisasi enzim dan bagaimana penggunaannya. Nah, mungkin mumpung masih di sini, ini mahasiswanya adalah mahasiswa tingkat 4 ya, betul ya? Nah, Betul, Pak. kalau terkait, ya, Iya, Pak. oke. Kalau terkait materi yang berkaitan dengan bioproses, apakah sudah ada mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan yang sudah pernah diambil rata-rata oleh kalian? Kita punya mata kuliah wajib apa sih, Pak? Bioteknologi. Mikrobiologi, sorry Pak. Mikrobiologi. Mikrobiologi. Satu mata kuliah saja Iya. atau ada mata kuliah lain? Itu sih, Pak, yang paling dekat sama teknik enzim. Oke, kalau mata kuliah pilihan, apakah ada? Jadi hanya mikrobiologi saja ya? Dan ini isi mata kuliah tersebut lebih atau apa saja konten yang sudah dipelajari di kuliah tersebut? Kalau di mikrobiologi kemarin sih, Pak, kita kebanyakan belajarnya tentang fermentasi. Kayak kayak jadi kita lebih banyak ke praktik tentang yogurt dan keju gitu, Pak. Oke, baik. Nanti kalau misalnya apa yang saya sampaikan ternyata sudah pernah disampaikan detail pada kuliah mikrobiologi, tolong saya diberitahu ya. Jadi takutnya mendobel penjelasan. Tapi memang nanti akan ada beberapa pokok bahasan, terutama di awal, saya akan sampaikan terkait keterkaitan dengan mikroba. Jadi mungkin nanti akan ada irisannya. Baik, ini deskripsi kuliahnya. Kemudian kalau tujuan kuliah secara umum, Anda bisa lihat bahwa pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa bisa mengetahui atau bisa memahami apa itu enzim, konsep dasar enzim bisa dipahami, dan bagaimana pengaruh enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi. Dan yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa memahami atau bisa menghitung kinetika enzim pada suatu reaksi. Dan yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa bisa menerapkan konsep dan dasar perhitungan kinetika enzim pada berbagai macam proses kimia. Jadi ini tujuan kuliahnya. Kalau dasar-dasar isi pokok bahasannya antara lain adalah dasar fermentasi. Jadi nanti di awal saya akan sampaikan mungkin tidak langsung ke materi enzim, tapi akan membahas terkait dasar fermentasi, tapi ini lebih ke kinetika fermentasi atau kinetika pertumbuhan mikroba. Kemudian kita masuk ke bahasan terkait enzim, konsep katalisis enzim, kinetika reaksinya, kemudian pemisahan dan pemurnian, kemudian imobilisasi, lalu keenam adalah reaktor, dan nanti adalah aplikasi enzim industrial. Nah, per minggunya, kira-kira Anda bisa lihat, kita ada 16 minggu ya, kira-kira. Jadi pembagiannya seperti ini. Jadi selain materi, ini sebetulnya tidak hanya berupa materi, jadi ada pemberian tugas, kemudian nanti di beberapa minggu Anda akan diminta untuk mempresentasikan tugas. Nah, nanti di pertengahan atau kira-kira minggu ke-8 kita akan punya ujian tengah semester, dan di akhir minggu kita akan ada ujian akhir semester. Apa saja yang akan dievaluasi? Jadi tadi sudah disebutkan akan ada UTS, ada UAS, kemudian ada juga tugas-tugas yang harus dipresentasikan, dan sesekali akan ada kuis. Nah, ini aturan perkuliahannya. Jadi saya sudah mengupload beberapa materi kuliah, nanti secara bertahap materi berikutnya akan saya upload di Google Classroom, jadi mohon Anda bisa membaca bahan sebelum kuliahnya dilaksanakan ya.
Nah, kemudian nanti kalau ada tugas-tugas, ya harus dikerjakan sesuai tugasnya, apakah itu tugas individu ataupun tugas kelompok, dikumpulkan sesuai jadwal, kemudian presentasikan tugas. Nah, nanti akan ada kuis. Kuis ini umumnya diberikan tanpa pemberitahuan. Tapi beberapa kuis bisa jadi nanti diberitahukan. Nanti UTS dan UAS itu harus diikuti. Nah, yang ini mungkin ini untuk aturan kehadiran akan mengikuti aturan yang diberikan oleh Universitas Pertamina. Jadi ini masih aturan ITB, jadi minimal 80% dari total pertemuan itu harus hadir. Nah, kalau tidak salah, saya nggak tahu, kalau di UP maksimal ketidakhadiran berapa ya? Sama Pak, minimal 80% juga. Oke, nah terkait ini, jadi saya sudah sampaikan di Google Classroom, harap Anda mengisi daftar hadir pada link yang sudah disampaikan. Nanti kalau Anda tidak bisa hadir pada suatu sesi pertemuan, tolong segera kirim email ke saya. Alasan tidak bisa hadirnya apa, kalau sakit ya mohon dilampirkan surat sakit, kalau ada kegiatan ya mohon dilampirkan bukti kegiatannya. Oke, mohon tidak datang terlambat, ya walaupun ini daring ya, usahakan tidak datang terlambat dan tetap berpakaian rapi sopan selama kuliah. Walaupun mungkin Anda tidak perlu menyalakan video, tapi sekali jika saya minta Anda untuk menyalakan video, ya tolong dinyalakan, kemudian sehingga pastikan Anda tetap berpakaian rapi dan sopan selama kuliah berjalan. Dari aturan-aturan kuliah, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup jelas ya? Ini memang Cukup jelas Pak. kendala pertemuan daring nih seperti ngomong sendiri. Jadi kalau saya bertanya, tolong kalau ada ini ya tolong dijawab ya. Jadi saya yakin bahwa yang disampaikan memang sudah tersampaikan dengan baik. Oke, kalau sudah cukup jelas. Nah, ini buku referensi yang bisa Anda baca. Nah, oke, ada beberapa referensi. Utamanya adalah yang ini, Biocatalyst and Enzyme Technology. Kemudian Anda mungkin sudah familiar dengan buku Sulor Kargi ya, tentang bioprocess engineering. Kemudian ada buku, ini sebetulnya kalau buku yang Principle of Fermentation Technology, ini edisinya sudah ada edisi yang baru, Anda bisa cari electronic books-nya. Kemudian untuk tambahan, ada buku terkait penggunaan produksi dan penggunaan enzim di industri. Kemudian ada juga terkait Fundamental of Enzyme Engineering. Jadi silahkan di waktu-waktu senggang Anda baca-baca buku ini. Oke, nah sekarang mungkin sebelum masuk ke enzim dan mungkin nanti sebelum saya menjelaskan terkait fermentasi, mungkin kita lihat dulu sebetulnya bioproses. Jadi ini kan Anda ada di program studi teknik kimia ya, sama ya. Jadi secara umum teknik kimia itu kan ilmu yang mempelajari suatu proses. Jadi prosesnya itu atau proses itu apa? Jadi di sini seorang lulusan sarjana teknik kimia itu akan mempelajari atau akan menjadi atau ya intinya nanti Anda akan menghadapi suatu proses di mana ada suatu bahan baku yang Anda ingin ubah menjadi suatu produk. Oke, nah kemudian secara umum kalau perubahan bahan baku ya, kalau di teknik kimia mungkin Anda sudah familiar bahwa kalau Anda punya bahan baku, kemudian mau dikonversi menjadi produk, nah ini biasanya dia akan melewati 3 tahapan utama. Jadi mulai dari tahap pre-treatment atau perlakuan awal, ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang memang tidak bisa langsung dikonversi. Jadi dia harus kecilkan ukurannya terlebih dahulu, atau harus dipanaskan, atau harus melewati serangkaian tahap-tahap agar memudahkan dia
direaksikan. Jadi tahap selanjutnya setelah pre-treatment itu adalah tahapan reaksi. Fungsinya apa? Adalah untuk ya konversi utamanya. Jadi mengkonversi dari yang bahan baku tadi atau substrat ya, dikonversi menjadi produk. Ini adalah tahapan utamanya adalah di reaksi atau prosesnya dilakukan di dalam reaktor. Jadi kalau nanti Anda lulus dari teknik kimia, ini kan utamanya nanti Anda akan bekerja di pabrik kimia. Nah, unit proses utama dari suatu pabrik itu adalah reaktor, karena di reaktor itu terjadi proses konversi tadi. Nah, khusus untuk proses yang sifatnya bioproses, reaksinya itu akan dibantu dengan yang namanya katalis biologis, atau prosesnya adalah proses biologis. Nah, inilah yang membedakan industri kimia biasa dengan industri bioproses. Jadi bedanya adalah di tahapan reaksi ini ya, secara utama, perbedaan utama antara industri kimia dengan industri bioproses adalah pada tahap reaksinya. Atau lebih khusus lagi adalah pada jenis katalis yang digunakan. Kalau di industri kimia itu rata-rata menggunakan katalis yang tidak hidup atau katalis anorganik, jenisnya macam-macam ya, tergantung jenis reaksinya. Nah, kalau di bioproses, ini Anda menggunakan katalis yang hidup atau katalis yang diperoleh dari makhluk hidup. Itu yang biasa disebut dengan enzim. Jadi enzim walaupun bukan benda hidup, tapi karena dia didapatkan dari makhluk hidup, maka dia masuk ke katalis biologis. Sehingga nanti reaksi konversinya itu adalah melalui proses yang disebut dengan proses biologis. Jadi produk, sebelum produknya itu bisa dipasarkan, ini produk bisa berupa barang maupun jasa ya, sebelum produknya bisa dipasarkan, untuk mencapai kemurnian tertentu atau untuk mencapai kualitas tertentu, produk tadi harus melalui tahapan pemurnian dan pemisahan. Jadi ini secara umum adalah lingkup dari teknologi bioproses. Jadi mulai dari pre-treatment, perlakuan awal, reaksi, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemisahan. Nah, lingkup dari teknologi itu juga nanti akan mencakup sistem utilitas dan sistem pengendalian. Nah, makanya di perkuliahan di teknik kimia, Anda pasti belajar reaksi kimia ya. Pasti Anda, saya mungkin tidak tahu nama mata kuliahnya secara eksek kalau di Universitas Pertamina, tapi pasti Anda belajar terkait teknik reaksi kimia, atau Anda belajar terkait kinetika reaksi. Kemudian Anda juga belajar terkait perpindahan fluida atau mekanika fluida. Ini adalah mempelajari bagaimana nanti bahan-bahan itu bisa dialirkan. Atau Anda juga pasti nanti akan mempelajari atau sudah mempelajari proses-proses pemisahan. Bisa lewat pemisahan berbasis perpindahan massa atau kesetimbangan massa dan yang lainnya. Nah, selain ini, teknologi proses atau juga khususnya teknologi bioproses itu adalah mencakup utilitas dan pengendalian. Maka Anda juga akan belajar sistem utilitas maupun sistem pengendalian. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau belajar terkait bioproses atau ilmu terkait bioproses sendiri, ini erat kaitannya dengan istilah bioteknologi. Jadi mungkin Anda juga sudah awam dengan bioteknologi. Ini adalah arti katanya. Jadi sebetulnya bioteknologi itu bukan satu ilmu khusus ya, tapi merupakan ilmu yang terintegrasi. Karena di bioteknologi artinya adalah bagaimana Anda menerapkan ilmu dan rekayasa dalam mengolah barang menjadi mengolah bahan baku menjadi barang dan jasa menggunakan suatu tadi agensia biologis atau katalis biologis. Dan ini bioteknologi ini masuk atau diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah atau berbagai ilmu, bisa ilmu sains, ini mikrobiologi, biokimia, genetika, maupun ilmu engineering, biasa engineering rekayasa kimia maupun rekayasa biokimia. Nah, sehingga
teknologi bioproses pun sebetulnya tidak hanya dipelajari di teknik kimia maupun teknik biokimia, tapi sebetulnya ketika bahan baku diubah menjadi produk, baik itu berupa barang maupun jasa, nah di sini tadi sudah disebutkan ya, ini menggunakan agensia biologis atau katalis biologis. Nah, katalis biologis ini nantinya atau katalis biologis ini dipelajari atau dia di-improve atau dia digunakan dalam berbagai keilmuan. Jadi makanya ada ilmu genetika di mana nanti si katalis biologis ini sifat-sifat gennya itu nanti bisa diatur, kemudian ada biokimia yang pelajari struktur kimia organik dari si katalis biologis, tentunya di mikrobiologi juga diajarkan. Nah, di teknik kimia dan teknik biokimia atau bioproses ini juga diajarkan. Jadi secara umum, kenapa bioproses dan bioteknologi itu akan bersinggungan dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Nah, jenis katalis biologisnya atau agensia biologisnya itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah sel hidup. Sel hidup itu bisa berupa sel mikroba. Nah, ini kalau proses konversi yang tadi ya, kalau proses konversi tadi menggunakan sel mikroba, maka ini yang sering disebut dengan teknologi fermentasi. Jadi kalau teknologi fermentasi, istilah teknologi fermentasi ini secara umum menggunakan katalis berbentuk sel mikroba. Salah satu jenis lain dari sel atau jenis lain dari bahan hidup itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi ini dengan catatan yang sudah dilepas dari induk asalnya ya, jadi dia berupa sel, tidak berupa hewan secara utuh maupun tidak berupa tumbuhan secara utuh. Nah, ini yang digunakan dalam teknologi kultur jaringan. Nah, yang akan dibahas di kuliah ini secara lebih banyak adalah yang bukan berupa bahan hidup, tapi dia diperoleh dari makhluk hidup, bisa dari mikroba, bisa juga dari hewan maupun tumbuhan. Ini adalah yang disebut dengan enzim, atau aplikasinya adalah dalam teknologi enzim. Jadi secara umum, katalis biologis itu ada 3 jenis ini. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke bagian yang kedua ya. Sebentar. Baik, di bagian yang kedua ini, kita akan masuk dulu ke materi terkait fermentasi. Nah, jadi sebetulnya kalau Anda, mungkin ini sudah pernah disampaikan ya, kenapa digunakan istilah fermentasi. Jadi istilah awalnya ini katanya ya, saya juga nggak tahu ini, saya nggak ngerti bahasa Latin. Jadi bahasa ini berasal dari bahasa Latin, fervir, yang artinya itu mendidih. Ini kenapa? Karena ketika suatu bahan itu mengalami fermentasi, atau ya, setiap suatu bahan mengalami fermentasi, ini biasanya bahan tersebut
seolah-olah seperti mendidih. Kenapa seolah-olah seperti mendidih? Ini karena timbul gas. Nah, kenapa bisa ada gas? Ini munculnya adalah karena biasanya dalam proses fermentasi itu dihasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 ini muncul dari mana? Secara umum, di dalam suatu bahan yang bisa terfermentasi, itu ada bahan yang mengandung gula. Gula ini tidak hanya glukosa ya, tapi bisa berbentuk pati, bisa berbentuk karbohidrat rantai yang lebih panjang, bisa berbentuk selulosa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa teroksidasi, kemudian dia bisa, misalnya dia dioksidasi oleh mikroba secara anaerobik, ini nanti akan terbentuk gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kalau mediumnya atau bahan tadi ini adalah cair ya, maka akan timbul gas, dia akan keluar buih-buih gitu sehingga dianggap seperti mendidih, padahal tidak dipanaskan. Nah, CO2 ini terbentuk rata-rata adalah dari proses anaerobik dari gula atau dari katabolisme gula, sehingga katabolisme ini merefer ke proses di mana gula tadi dioksidasi, dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih sederhana, kemudian nanti akan terbentuk gas CO2 sebagai salah satu produk oksidasinya. Nah, sekarang definisi fermentasi itu juga sebetulnya tidak hanya mencakup proses yang mengeluarkan gas CO2 saja, tapi apapun proses yang menggunakan senyawa organik, oksidasi senyawa organik, kemudian dihasilkan energi, ini juga disebut dengan proses fermentasi. Nah, Maaf Pak, mau nanya. iya silakan. Jadi teman saya sebenarnya mau nanya, cuma dia nggak bisa mic-nya. Jadi saya pertanyaannya, buat enzim itu emang hanya dari makhluk hidup aja atau enzim itu udah ada di hewan itu sendiri? Contohnya kayak enzim selulase, Pak. Sebetulnya kalau di dalam metabolisme dari suatu makhluk hidup ya, kan kenapa manusia atau hewan atau tumbuhan atau mungkin mikroba itu bisa hidup, karena sebetulnya dia di dalam badannya sendiri itu dia akan menghasilkan enzim. Enzim ini digunakan untuk mengkatalisis reaksi yang memang diperlukan. Jadi nanti tergantung pada apa yang akan dikatalisis oleh reaksi atau oleh si makhluk hidup tadi. Jadi kalau memang kan pada intinya makhluk hidup itu biar bertahan hidup dia butuh energi, gitu kan ya. Dia butuh energi, energinya dari mana? Kalau kita sebutnya ya dari makanan. Nah, makanan dari setiap jenis makhluk hidup kan berbeda. Misalnya kita makan nasi, atau kita makan jagung, kita makan kentang gitu ya, atau kalau mikroba dia mungkin makan gula atau makan pati. Nah, tergantung jenis-jenis makanan atau jenis substrat yang dimakan oleh setiap jenis makhluk hidup, itu nanti dia akan menghasilkan enzim yang sesuai. Jadi memang salah satu sifat enzim itu nanti kita akan pelajari adalah dia akan spesifik terhadap substrat. Jadi dia dihasilkan. Nah, problemnya adalah bagaimana, ini kan karena kita sebagai manusia, kemudian kita sebagai seorang calon engineer teknik kimia gitu ya, yang belajar proses, di mana nanti kita harus menghasilkan produk yang bisa dijual gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan enzim itu, kita bisa memperoleh enzim itu, dan bisa menggunakannya untuk keperluan yang lebih optimal, seperti itu. Jadi pada dasarnya memang enzim itu pasti sudah ada di dalam setiap ya istilahnya badan dari si makhluk hidup. Tapi problem yang kedua adalah tidak semua jenis enzim itu bisa kita peroleh untuk kita gunakan lebih lanjut kan ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya sebetulnya enzim, beberapa jenis enzim kalau Anda tahu, misalnya pernah dengar enzim bromelin ya. Bromelin itu Anda bisa dapatkan dari nanas. Jadi memang dari ekstrak, saya lupa di bagian daging buahnya atau di kulitnya, itu Anda bisa mendapatkan ekstrak bromelin yang nanti bisa digunakan untuk mengembungkan daging misalnya.
Nah, kalau Anda memproduksi enzim kekurangan dari enzim yang dihasilkan oleh, katakanlah dari buah, nah ini kekurangannya adalah yield-nya atau perolehannya itu akan sedikit. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan dalam jumlah besar, bahan bakunya akan sangat banyak. Nah, makanya ada cara lain atau diusahakan agar enzim yang punya sifat yang sama itu bisa dihasilkan dari mikroba atau yang kita sebut dengan microbial enzim. Nah, microbial enzim ini lebih menguntungkan karena bisa diatur agar produksinya itu dalam skala lebih banyak. Jadi Anda tidak perlu menanam buah yang banyak, gitu ya. Berarti kan Anda tidak perlu menyediakan lahan yang besar untuk menanam itu, kemudian tidak perlu memotong-motong, mengekstrak dan sebagainya. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda memfermentasikan si mikroba atau Anda menumbuhkan si mikroba, kemudian nanti Anda buat kondisinya agar si mikroba itu bisa menghasilkan enzim. Nah, enzimnya nanti sebetulnya nanti akan ada 2 jenis ya. Dia itu dihasilkan di dalam selnya si mikroba atau dihasilkan di luar sel mikroba. Jadi nanti kalau dia di dalam ya berarti Anda harus mengekstrak si mikrobanya. Seperti itu. Apakah cukup menjawab pertanyaan? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, jadi kira-kira seperti itu overview terkait enzimnya. Ada pertanyaan lain? Baik, sementara tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, kalau fermentasi, jadi untuk skala industrial, kalau sudah ngomong industrial, itu sebetulnya kata kuncinya itu adalah visible. Visible itu berarti, apa ya, kalau Anda mendefinisikan kata visible itu berarti ya bisa dibilang menguntungkan, gitu ya. Jadi, sesuatu yang diproduksi secara industrial itu tidak harus dalam skala yang banyak atau besar ya, tapi produknya itu bisa dihasilkan atau diproduksi dalam volume yang menguntungkan. Nah, kalau fermentasi industrial sendiri biasanya nanti produknya itu adalah berupa selnya. Jadi kalau sel atau mikroba, atau sering juga disebut dengan biomasa, ini tidak hanya menjadi katalisnya saja, tapi dia bisa menjadi produknya juga. Jadi memang fermentasi ini bertujuan untuk membiarkan sel mikroba dalam jumlah banyak, kemudian nanti ya itu sel mikroba inilah yang dijadikan produk. Ini yang terjadi pada baker's yeast. Pernah dengar ya? Ragi roti. Fermipan, pernah tahu merek itu ya? Nah, Fermipan ini sebetulnya isinya adalah mikroba. Jadi fermentasinya memang ditujukan untuk menghasilkan sel ragi dalam jumlah besar. Nah, kemudian sel ragi ini dipanen, kemudian dia dikeringkan, tapi tidak sampai mati. Mikroba kalau dipanaskan berlebihan atau dikeringkan berlebihan, dia pasti akan mati. Nah, ini dikeringkan, sehingga secara kasat mata ini dia kering, tapi sebetulnya dia masih aktif, sehingga nanti kalau mau dipakai untuk proses pengembangan roti, dia akan hidup. Nah, yang kedua adalah fermentasi yang ditujukan untuk menghasilkan spesifik enzim. Jadi enzim ini adalah bentuk protein. Enzim dihasilkan tadi ya, sebetulnya enzim ini dihasilkan karena si makhluk hidup penghasil ini mau mencerna sesuatu substrat. Jadi karena makhluk hidup ini mau memakan si substrat, tapi ya dia mau makan si substrat, tapi pada akhirnya substrat ini, mungkin Anda pas kuliah mikrobiologi sudah pernah belajar lintasan metabolisme ya. Jadi untuk bisa dimanfaatkan, untuk bisa menghasilkan energi, kan dia harus dioksidasi, harus dikatabolisme si substratnya. Bahan bergula tadi harus dikatabolisme. Nah, untuk bisa mengkatabolisme, makhluk hidup ini bisa menghasilkan enzim. Nah, enzim yang dihasilkan oleh makhluk hidup ini bisa diambil, bisa diekstrak. Diekstrak, kemudian
kemudian dia akan dimurnikan dalam konsentrasi yang lebih tinggi, dan dia bisa dijual untuk pemakaian lain. Misalnya tadi sudah disebut selulase ya. Jadi selulase itu adalah enzim yang khusus diproduksi untuk mencerna bahan yang mengandung selulosa. Nah, misalnya Anda menumbuhkan sel mikroba dengan bahan yang mengandung selulosa, misalnya ya katakanlah dari apa? Selulosa itu biasanya didapatkan dari bahan-bahan limbah tanaman ya, limbah tanaman seperti tandan kosong sawit atau rumput-rumputan, dia akan mengandung selulosa. Nah, ketika mikroba ini ditumbuhkan dalam substrat atau bahan baku yang mengandung selulosa, maka mikroba ini akan terpacu atau akan terinduce untuk menghasilkan yang namanya selulase tadi. Nah, ketika dia menghasilkan selulase, kita bisa ambil selulasenya. Kemudian kita bisa murnikan, kita pisahkan, murnikan. Nah, nantinya produk enzim selulase ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Misalnya di industri kertas, untuk proses pulping misalnya. Nah, ini bisa menggunakan enzim selulase tadi. Nah, sama seperti enzim, ada juga yang namanya produk metabolit. Jadi sebetulnya produk metabolit ini adalah semua produk yang dihasilkan dari metabolisme mikroba atau metabolisme sel. Nah, hanya kalau enzim peruntukannya khusus, enzim itu hanya yang bagian protein, kemudian dia mengkatalisis produk tertentu gitu ya. Nah, kalau produk metabolit ini jenisnya lebih beragam. Dia bisa tetap protein, tapi bukan protein yang memiliki aktivitas katalitik, sehingga bukan disebut enzim. Misalnya bentuknya adalah hormon. Atau produknya adalah asam-asam organik. Jadi biasanya ketika sel itu melakukan proses fermentasi, tadi ada CO2, dia menghasilkan enzim juga. Nah, si sel ini juga bisa menghasilkan asam-asam organik. Nah, asam-asam organik, misalnya asam sitrat gitu ya, asam jenis lain, ini bisa diekstrak juga. Bisa diekstrak, dipisahkan, dimurnikan, kemudian dijual. Nah, kemudian fermentasi industrial ini juga bisa menghasilkan produk yang sifatnya adalah produk rekombinan. Jadi produk rekombinan ini adalah sel, tapi selnya sudah diatur sedemikian rupa agar dia punya kemampuan yang lebih hebat. Dia lebih punya sifat yang lebih bagus daripada sel awalnya gitu ya. Caranya bagaimana? Memang dilakukan proses perubahan di genetiknya. Jadi DNA-nya dimodifikasi atau RNA-nya dimodifikasi, atau kita juga sering dengar dengan istilah rekayasa genetika ya, sehingga nanti akan menghasilkan sel yang memang punya kemampuan lebih, kemudian sel ini bisa apa? Jadi dia bisa tumbuh dengan cepat, atau dia bisa menghasilkan produk dengan lebih cepat, atau produktivitas dari si sel ini akan menjadi lebih bagus. Oke, tujuan fermentasi industrial yang lain itu adalah memodifikasi bahan. Nah, ini sebetulnya menggabungkan antara kalau yang biomasa, enzim, produk metabolit, produk rekombinan, itu kan kita pisahkan atau kita ambil, kemudian kita pisahkan, murnikan, kemudian kita jual. Nah, dimodifikasi bahan itu sebetulnya masih termasuk proses fermentasi juga, tapi kita langsung melihat atau si produk itu adalah langsung terlihat dari bahan yang digunakan. Nah, ini misalnya adalah dalam proses produksi keju misalnya. Jadi keju itu kan bahan bakunya adalah susu. Nah, kita tambahkan enzim, kemudian nanti keju yang awalnya itu susu yang warnanya itu putih, kemudian bentuknya adalah cair, kemudian ya rasanya adalah rasa susu gitu ya. Tapi ternyata setelah kita tambahkan enzim, di sini dia menjadi satu, warnanya menjadi tidak putih lagi, fasanya itu menjadi padat, dan rasanya mungkin agak sedikit menjadi asin. Jadi memang tujuannya adalah
memodifikasi baik itu rasa, tekstur, ataupun warna dari suatu bahan. Nah, ini biasanya digunakan dalam proses pangan. Ini adalah tujuan dari fermentasi industrial. Nah, ini contoh dari, sudah pernah lihat diagram ini? Saya kalau disuruh ngajarin lintasan metabolisme memang agak pusing. Mungkin mahasiswa juga ya. Jadi ini adalah rangkaian metabolisme, salah satu contoh metabolisme ya dari pirufat. Kemudian di sini Anda lihat ya bahwa pada setiap tahapannya ini pirufat ini misalnya bisa dikonversi menjadi laktat, menjadi akrilat, bisa juga jadi acetaldehid, menjadi etanol, dan menjadi produk-produk lain. Jadi sebetulnya lintasan metabolisme ini untuk mikroba itu cukup kompleks. Kita bisa memanfaatkan jalur lintasan tadi untuk mendapatkan produk tertentu, jadi tergantung kita arahkan ke lintasan yang mana, atau kita bisa juga memanfaatkan enzim yang dihasilkan pada lintasan-lintasan tertentu dengan mengatur kondisi fermentasinya tentunya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan enzim yang kita inginkan. Oke. Nah, di tabel ini Anda bisa lihat, jadi yang tadi ada produk metabolit, jadi mungkin sudah pernah disampaikan di kuliah mikrobiologi bahwa produk metabolit itu ada dua. Satu adalah produk metabolit primer, yang kedua adalah produk metabolit sekunder. Apa bedanya? Primer itu adalah yang dihasilkan ketika si mikrobanya itu tumbuh. Jadi semakin kencang pertumbuhan mikroba atau semakin cepat pertumbuhan mikroba, ini produknya juga akan semakin banyak dihasilkan. Ini yang disebut dengan produk metabolit primer. Contohnya, ini tidak terbatas yang ada di tabel ya, misalnya etanol, asam-asam organik, asam-asam amino, polisakarida. Nah, ini adalah atau vitamin. Nah, ini adalah yang dihasilkan ketika si selnya itu tumbuh, dia merupakan produk metabolit primer. Nah, bagaimana dengan produk yang dihasilkan ketika si mikrobanya itu dalam kondisi tidak tumbuh dengan baik? Jadi sebetulnya produk metabolit sekunder ini dihasilkan jika mikrobanya itu mengalami gangguan pada sistem hidupnya. Jadi karena mungkin kondisi pertumbuhannya tidak bagus, atau dia tidak mendapatkan makanan sesuai yang dia inginkan, gitu ya, maka si sel ini akan menghasilkan produk metabolit sekunder. Jadi tujuan dihasilkan produk metabolit sekunder sebetulnya adalah untuk pertahanan diri. Nah, rata-rata yang merupakan produk metabolit sekunder ini adalah dari golongan antibiotik. Jadi biasanya ketika Anda melakukan fermentasi untuk menghasilkan antibiotik, itu kondisi dari mikrobanya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia perlu mempertahankan diri. Cara mempertahankan dirinya bagaimana? Ya dia menghasilkan zat-zat yang kita kenal sebagai zat antibiotik. Nah, enzim gimana kira-kira? Karena kuliah ini adalah kuliah enzim. Nah, enzim ini apakah merupakan produk metabolit primer atau produk metabolit sekunder? Silakan, ada yang mau coba bantu jawab? Halo, halo. Ini nggak pada tidur kan ya? Silakan, silakan. Kira-kira enzim masuk produk metabolit primer atau metabolit sekunder atau dua-duanya atau bukan dua-duanya?
Pak, saya mau coba jawab. Ya, suaranya kecil ya? Oh, kecil ya. Saya mau coba jawab, Pak. Ya. Nama saya Edwin. Menurut saya untuk enzim itu dia masuk ke secondary metabolit. Alasannya? Alasannya karena suaranya hilang-hilang di saya. Oh iya, mungkin itunya apa sinyal saya. Oke. Anda koneksi pakai Wi-Fi atau pakai HP? Pakai Wi-Fi. Pakai Wi-Fi. Ya mungkin agak didekatkan ke mic aja. Oke, Pak. Apa ya? Mungkin karena alasan yang tadi sih Pak, alasan yang kenapa ada secondary metabolit yang dia apa tidak kayak apa ya gitu. Tidak apa? Suaranya hilang lagi. Atau boleh deh ditulis di chat deh. Bentar, saya sambil buka chatnya. Silahkan. Yang lain kalau ada yang mau membantu menjawab, boleh menyalakan mic atau menulis di chat juga boleh. Silahkan. Oke, kalau tidak ada yang jawab, saya coba jelaskan ya. Jadi kalau enzim, ini sebetulnya dia bisa masuk ke dua-duanya. Jadi karena kalau enzim itu memang dihasilkan pada kondisi pertumbuhan normal dari si sel, maka dia masuk ke produk metabolit primer. Jadi dia bisa masuk, dia bisa dihasilkan memang secara normal si sel ini menghasilkan enzim tersebut, ini masuknya ke produk primer. Tapi kalau dia baru menghasilkan enzim tadi, ketika dibuat agar kondisinya menjadi tidak baik, ini dia akan masuk ke produk sekunder. Tapi rata-rata enzim ini adalah produk primer justru. Karena memang dia dipakai dalam rangkaian proses metabolismenya. Kembali lagi ya, bahwa tujuan sel itu melakukan metabolisme itu adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup artinya dia mau berkembang biak. Ya, kalau sel ya berarti menambah jumlah sel gitu ya, atau mempertahankan agar kondisi selnya itu tetap baik. Nah, enzim ini secara umum dia selalu dihasilkan dalam rangkaian proses metabolisme dari si sel tersebut. Maka dia masuk ke produk metabolit primer rata-rata. Tapi ada juga beberapa jenis enzim yang memang baru dihasilkan khusus kalau si selnya ini diperlakukan tidak baik ya. Jadi dia disiksa dulu, baru nanti dia akan menghasilkan enzim yang kita inginkan tadi. Atau sering kita sebut kalau kita berikan inducer di dalam proses fermentasinya. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa produk fermentasi itu bisa macam-macam, bisa berupa selnya atau bisa berupa produk metabolismenya. Salah satu produk metabolismenya adalah bisa berupa enzim, ataupun tadi si produk itu memang langsung terlihat dari perubahan penampakan dari si bahan baku. Jadi dalam konteks misalnya tadi ya susu menjadi keju. Nah, apapun sistem atau apapun jenis produk yang dihasilkan, jadi kalau Anda melakukan proses fermentasi, mungkin pernah melihat diagram yang mirip ini ya.
Tadi kita mengingat lagi bahwa yang namanya fermentasi secara umum itu menggunakan sel mikroba sebagai katalisnya. Nah, kalau Anda ingin bikin produk yang kita ngomong skala industri ya, skala yang kalau volume produk atau produktivitas itu jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, misal per hari atau per tahun, itu menguntungkan, berarti Anda harus punya skala produksi yang cukup besar. Ya, walaupun tadi sudah disampaikan ya, besar itu adalah relatif. Nah, di sini, kalau Anda menggunakan skala produksi yang relatif besar, sementara Anda menggunakan katalisnya itu adalah sel mikroba, nah, Anda perlu melakukan yang namanya proses pengembangan inokulum. Jadi inokulum itu adalah si sel mikroba yang nanti Anda gunakan dalam proses fermentasi skala utama. Kenapa perlu ada pengembangan inokulum? Karena Anda mendapatkan sel mikroba itu tidak langsung dalam jumlah banyak. Mikroba itu adalah makhluk hidup, Anda harus kembang biakan dari jumlah sedikit. Jadi istilahnya di sini adalah stock culture. Jadi dia jumlahnya atau volumenya adalah sangat-sangat sedikit. Ini biasanya Anda dapatkan dari misalnya ATCC, misalnya pernah dengar ya, ATCC atau NRLL. Jadi tempat Anda bisa beli stok mikroba atau dari lab mana gitu ya. Nah, ini harus Anda kembangkan dulu. Dari jumlah kecil menjadi jumlah yang lebih besar. Ini yang disebut dengan pengembangan inokulum. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan atau membuat agar jumlah katalisnya atau jumlah selnya itu mencukupi untuk skala produksi utama. Berbarengan dengan pengembangan inokulum, Anda juga harus melakukan yang namanya proses pengembangan medium. Kalau ini inokulum adalah selnya, medium ini adalah bahan bakunya. Kenapa kita harus menggunakan atau kenapa kita harus melakukan langkah pengembangan medium? Karena kalau kita bicara industrial itu kan salah satu parameternya adalah untung ya. Kita harus dapat untung. Untung itu bisa dimaksimalkan dengan cara menjual produk setinggi-tingginya harganya dan menggunakan bahan baku yang semurah-murahnya. Nah, di sini kalau Anda menggunakan bahan baku yang murah di proses produksi utama, maka Anda akan bisa menekan OPEX ya, bahan operational cost atau biaya operasi. Tapi kira-kira apa kelemahannya kalau Anda menggunakan bahan baku yang murah pada proses fermentasi? Atau bisa menyebutkan nggak kira-kira contoh bahan baku yang murah untuk proses fermentasi itu apa? Ada yang bisa coba jawab? Silakan. Ragi mungkin, Pak. Ragi itu mikrobanya. Oh, maaf, Pak. Kalau bahan bakunya apa kira-kira? Ragi tadi misalnya mau dibuat apa? Atau Anda mau bikin produk apa pakai ragi? Pas mikrobiologi pernah belajar itu nggak? Pak, mau coba jawab, Pak? Ya, silakan. Saya Agung Abdi, Pak. Ya. Jadi, kalau misalnya kita ambil contohnya mikroba yang tadi itu ragi, kita misalnya pengen CO2 kan jadi produknya. Nah, itu kan kita butuh gula sebagai makanannya. Terus kita makanannya itu yang gulanya itu yang murah. Ya, jadi contoh gula yang murah apa? Apa ya? Kalau gula yang sekarang kan di pasaran kan yang terkenal nih gulaku, Pak. Kalau misalnya gula yang kiloan-kiloan itu kan warnanya kan agak kecoklatan gitu. Jadi kan itu kan kurang bagus kualitas gulanya. Nah, mungkin dari sana si raginya tadi bakalan CO2 yang dihasilkan tadi itu bakal lebih sedikit daripada ragi dengan menggunakan gula yang bagus. Karena kan ragi tadi kan makanannya gula. Kalau misalnya makanannya bagus, raginya tadi itu
bisa memproduksi CO2 yang mungkin lebih banyak gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Agung. Jadi betul ya, jadi katakanlah Anda ingin menghasilkan CO2. CO2-nya nanti, ini CO2 gas ya, CO2-nya nanti mau dijual, katakanlah, Anda tahu industri yang memanfaatkan CO2, atau Anda mau jualan CO2-nya kemana, kira-kira kebayang nggak? CO2 kan gas ya. Misalnya ke industri makanan atau minuman berkarbonasi gitu ya. Ya nanti terlepas bagaimana mentransportasikan CO2 itu kan masalah berikutnya. Nah, ketika Anda mau memproduksi CO2 menggunakan ragi dengan bahan baku gula, kalau Anda ingin, kan tadi parameternya adalah untung gitu ya. Kalau parameternya adalah untung, pasti parameternya harus untung ya, namanya jualan itu harus untung. Kalau jualan rugi ya bukan jualan itu namanya. Oke, kalau Anda mau jualan CO2 agar untung, satu, Anda harus jual produk Anda setinggi-tingginya. Nah, menjual produk setinggi-tingginya ini kan cukup tricky ya. Salah satu yang bisa dilakukan agar produk bisa dijual dengan harga yang tinggi adalah kalau kemurnian dari si CO2-nya itu cukup tinggi. Jadi makin murni, Anda bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Tapi tentu saja yang namanya jualan itu kan ada kompetitor ya. Jadi Anda kalau bukan penguasa pasar atau bukan monopoli ya, ada parameter lain yang Anda harus perhatikan. Nah, yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menekan operational cost atau biaya operasi. Nah, biaya operasi itu bisa ditekan dengan tadi menggunakan bahan baku yang murah. Nah, kalau Anda menggunakan bahan baku yang murah, tadi contohnya gula, walaupun sama-sama gula, ada gula yang bagus, ada gula yang murah gitu kan ya. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah per kilogramnya mungkin harganya lebih murah, tapi per kilogramnya mungkin konsentrasi sukrosa ya, kalau kita bicara gula tebu itu kan sukrosa, konsentrasi sukrosanya akan lebih kecil untuk harga yang lebih murah. Atau Anda menggunakan bahan bakunya mungkin bukan gula langsung, tapi Anda menggunakan ampas singkong itu namanya apa ya? Ya, oke lah. Dari onggok gitu ya, dari onggok atau dari limbah pertanian yang konsentrasi gulanya sudah lebih kecil, bentuknya pun sudah bukan sukrosa. Jadi si mikroba tadi dia harus mengkonversi bahan yang bukan sukrosa menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, efeknya apa? Mungkin bahan bakunya lebih murah. Kalau dengan menggunakan bahan baku yang lebih murah, biasanya efek sampingnya adalah tadi produk yang dihasilkan kemurniannya akan menjadi lebih rendah. Pengotor dari CO2, kalau misalnya ini CO2 yang ingin didapatkan, itu akan lebih banyak. Nah, kalau pengotor itu akan lebih banyak, nanti proses selanjutnya akan lebih kompleks. Itu dari sisi produk. Dari sisi bahan bakunya pun, ketika Anda menggunakan bahan baku yang lebih murah, biasanya bahan baku yang lebih murah tadi, dia akan memerlukan proses tadi, pre-treatment yang lebih kompleks. Tapi itu perlu dicari. Kenapa? Karena di proses fermentasi utama, harga bahan baku itu akan menjadi parameter yang lebih akan menjadi parameter yang penting untuk diperhatikan. Ini nanti kalau Anda belajar evaluasi ekonomi pabrik, nah di situ Anda akan lihat seberapa sensitif proses yang Anda rancang itu terhadap harga, seberapa sensitif harga bahan baku terhadap kelayakan proses yang Anda rancang. Nah, kenapa disinilah kembali lagi kenapa kita perlu memikirkan sisi pengembangan medium. Jadi mungkin di awal karena tujuan pengembangan inokulum adalah mendapatkan sel dalam jumlah yang cukup banyak, jadi di awal mungkin Anda bisa menggunakan bahan baku yang murni tapi mahal. Karena tujuan awalnya mungkin untuk membuat stock culture tadi bisa hidup dengan baik. Tapi semakin banyak stock culture yang Anda dapatkan, atau semakin besar volume inokulum yang Anda dapatkan, berarti kan Anda harus memberikan makanan yang lebih banyak. Kalau Anda kasih makanan yang sama mahalnya, berarti Anda membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Maka di situ Anda bisa mulai pikirkan bagaimana mengganti substrat ataupun medium dengan komposisi yang lebih murah, atau dengan harga yang lebih murah, komposisinya mungkin tidak sebaik gula murni gitu ya. Nah, di sini semakin volumenya membesar, Anda bisa menggunakan atau Anda bisa memilih medium yang
semakin murah. Tapi tentunya tetap harus memperhatikan kebutuhan dari si sel tadi. Nah, kalau sudah jadi produknya, fermentasinya sudah jalan, nanti proses berikutnya itu adalah proses pemisahan. Pemisahan kenapa? Karena di dalam proses fermentasi itu nanti ada cairan, ada sel. Ada padatan, ada cairan. Selnya kan padat ya. Berarti nanti tergantung yang mau Anda inginkan itu ada di dalam sel atau selnya atau ada di dalam cairan. Nanti Anda harus melakukan serangkaian proses pemisahan seperti yang tadi sudah disebutkan, baru nanti produknya bisa dipasarkan. Jadi secara umum ada proses pengembangan inokulum, ada proses pengembangan medium, kemudian ada proses fermentasi utama, dan ada proses pemisahan dan pemurnian. Nah, sebagai proses tambahan ada yang namanya proses pengolahan limbahnya. Jadi secara umum dalam proses fermentasi Anda harus menempuh tahap-tahap tadi. Bagaimana dengan enzim? Nah, kalau Anda menggunakan enzim sebagai katalis biologisnya, nah ini mungkin tahap yang pengembangan inokulum dan tahap pengembangan medium itu tidak perlu dilakukan. Kalau Anda langsung menggunakan enzim, ya berarti Anda tinggal dapatkan enzim, atau Anda tinggal gunakan enzim, Anda pilih bahan baku yang sesuai, langsung dijalankan di proses produksi. Tapi yang perlu Anda ingat adalah, satu, kalau Anda menggunakan enzim yang sudah murni, Anda beli gitu ya dari penjual enzim, itu harganya akan mahal. Nah, biasanya untuk menghemat, ini Anda menggunakan enzim yang istilahnya adalah enzim curah. Enzim curah ini adalah enzim yang belum mengalami atau dia tidak mengalami proses pemurnian yang sangat kompleks atau sangat rigorous gitu ya. Jadi konsentrasi enzimnya tidak tinggi. Biasanya enzim curah itu didapatkan dari proses fermentasi enzim lewat mikroba, kemudian enzimnya dipisahkan atau diekstrak. Nanti langsung dipakai untuk proses konversi bahan baku. Nah, enzim curah ini lebih murah, tapi konsentrasi enzimnya itu lebih kecil, atau bisa jadi jauh lebih kecil daripada enzim murni. Sehingga Anda mungkin memerlukan jumlah enzim curah yang lebih banyak untuk mendapatkan produk yang sama dibandingkan dengan menggunakan enzim murni. Jadi tantangannya itu kalau dalam proses enzimatik. Enzim murni kerjanya akan pasti jauh lebih bagus, konversinya pasti akan lebih tinggi, konsentrasi produk itu juga Anda dapatkan lebih tinggi, tapi harga enzimnya itu mahal. Biasanya proses-proses yang berbasis enzimatik itu operational cost-nya itu akan sangat didikte ya, akan sangat dipengaruhi oleh harga dari si enzim. Nah, kalau menggunakan enzim curah, balik lagi, kalau enzim murni nggak ada masalah. Tinggal Anda pilih bahan bakunya, kasih enzim, dapat itu produknya. Tapi kalau Anda menggunakan enzim curah, sebetulnya prosesnya akan mirip sekali dengan tahapan ini. Anda harus siapkan mikrobanya, Anda harus melakukan pengembangan inokulum, Anda harus melakukan pengembangan medium. Mediumnya tentunya, mediumnya ini bisa jadi nanti Anda harus melakukan 2 kali pemilihan medium. Pertama adalah medium yang memang digunakan untuk si mikrobanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah medium itu dipilih agar si mikroba tadi bisa menghasilkan enzim yang Anda inginkan. Nah, bisa jadi skenario seperti itu ya. Jadi Anda bisa tidak hanya sekali melakukan pemilihan medium, tapi bisa beberapa kali. Pertama adalah untuk menumbuhkan, yang kedua adalah untuk menghasilkan enzim. Nah, setelah si mikroba tadi menghasilkan enzim, enzimnya Anda ekstrak. Itulah enzim curah, itu yang Anda pakai untuk proses produksi. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya menjelaskannya apakah terlalu cepat atau terlalu lambat? Silakan jika ada yang mau ditanyakan dulu atau dikonfirmasi. Pak, mau nanya, berarti kan waktu di sel separasi itu Pak, dia ada yang kita mau ambil produknya di biomass ataupun dari si larutannya.
Berarti Pak, kalau misalnya yang kita mau ambil di biomes itu, kita ekstrak lagi si biomesnya buat Betul. ambil yang di dalam biomes. Ya, jadi kalau memang produknya itu ada di dalam sel ya, atau sebutannya adalah intraseluler, itu memang tahap selanjutnya, ini kalau yang di grafik ini adalah kalau produknya ada ekstraseluler, jadi di supernatan itu adalah di cairannya. Nah, kalau produknya itu ada di dalam biomasa atau di dalam sel, ya selnya harus dihancurkan dulu, baru nanti diekstrak, dan seterusnya. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Baik Pak, masih. Iya Pak, cukup menjawab. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya Pak. Ya. Berarti untuk skala industri harusnya kita standarnya adalah menggunakan yang grafik, ibaratnya yang ada onokulum development ini ya Pak standarnya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi keuangan, misalnya kalau misalnya kita menggunakan seperti yang Bapak sampaikan tadi yang udah murni, ibaratnya kan bisa langsung masuk ke proses fermentasinya. Berarti kalau di industri kan kita lebih memilih untuk curah. Berarti ibaratnya kita harus melewati proses onokulum development sama medium development gitu. Betul. Jadi memang ada dua ya yang umum, industri yang umum ada kalau industri itu berbasis enzim. Yang satu itu adalah yang dia memang beli enzimnya. Jadi enzimnya itu sudah jadi, bisa bentuknya cair, bisa bentuknya bubuk gitu ya, langsung dia pakai untuk menghasilkan produk dari industri tersebut. Nah, biasanya ini dipilih kalau memang harga jual produknya itu memang nutup dengan harga operational cost-nya. Ya, jadi dia bisa beli langsung. Nah, kalau ternyata tidak, nah itu biasanya si industri ini dia memang sudah punya pabrik terintegrasi, di mana pabrik di dalam pabrik produksinya dia punya instalasi khusus untuk menghasilkan enzim dari mikroba. Jadi memang dia memfermentasikan si enzim itu terintegrasi dengan proses produksinya. Kebayang ya? Jadi memang seperti itu. Rata-rata industri yang berbasis enzim. Antara dia memang mengembangkan enzimnya sendiri, kalau memang operational cost-nya terlalu tinggi untuk menggunakan enzim yang beli, atau memang dia langsung beli. Ini akan bergantung pada tadi, seberapa banyak jualan produknya, dan seberapa mahal harga jual produknya. Apakah cukup menjawab? Baik Pak, cukup menjawab. Terima kasih. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, di chat nggak ada ya, sebentar saya cek. Oke, tidak ada yang tanya di chat. Saya lanjutkan. Baik, sekarang kita akan lihat ke pertumbuhan mikroba. Apakah ini sudah pernah dibahas di kuliah? Tadi saya baca chat dari Pak Ray, mikrobiologi industri kan ya, judulnya, kuliahnya. Apakah sudah pernah membahas terkait pertumbuhannya? Halo, mahasiswa? Pernah Pak, cuma kayaknya nggak begitu detail. Oke, baik. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ternyata sudah, tolong disampaikan ya. Oke, sekarang kita akan membahas dulu, sebelum masuk ke enzim, saya akan bahas terkait pertumbuhan mikroba, mungkin juga tidak akan terlalu detail. Nah, sebagai pengantar ya, jadi kalau Anda menumbuhkan itu sebetulnya nanti Anda punya yang namanya tadi ya, sel atau biomasa, kadang disebut dengan biomasa. Ini beda dengan beberapa mungkin menyebut juga seperti limbah pertanian, itu juga sebagai biomasa ya. Jadi ini bukan itu konteksnya, ini adalah sel. Selnya lebih spesifik lagi adalah sel mikroba. Kemudian ada mediumnya. Medium ini adalah lingkungan di mana mikroba itu tumbuh, isinya adalah zat-zat yang memang diperlukan untuk tumbuh. Nah, kalau mikroba ini ditambahkan di dalam medium pada kondisi tertentu yang cocok, maka mikroba atau sel ini akan tumbuh sebagai respon dari si lingkungan tadi. Nah,
pertumbuhan sel itu konteksnya ada dua ya. Dia jumlahnya makin banyak dan ukurannya semakin besar. Jadi beda dengan manusia, kalau manusia tumbuh itu ke atas dan ke samping mungkin ya. Jadi kalau sel itu jumlahnya juga akan semakin banyak. Nah, dari sisi nutrien atau medium, itu ada dua komponen ya, yang umum, itu adalah komponen makro dan komponen mikro. Ini mungkin sudah pernah dibahas. Kalau makro itu yang secara umum memang dia kenapa disebut makro? Karena dia dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar. Kenapa dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar? Karena dia akan menjadi komponen penyusun dari sel. Komponen penyusun sel itu apa? Macam-macam ya. Ada dinding sel, ada membran, ada inti sel, kemudian ada mitokondria, dan lain sebagainya. Itu mungkin pas mikrobiologi industri itu sudah dibahas detail bagian-bagian sel. Nah, makronutrien itu adalah komponen penyusun dari sel. Makanya dibutuhkan dalam jumlah relatif besar. Nah, kemudian ada yang namanya mikronutrien. Mikronutrien ini dari namanya mikro, dia dibutuhkan dalam konsentrasi yang relatif kecil. Kenapa dia dibutuhkan? Karena biasanya, atau ini nantinya akan lari ke enzim-enzim yang akan dibutuhkan atau dihasilkan ketika sel tadi melakukan metabolisme. Jadi dia butuh ini sebagai komponen yang nanti akan membentuk enzim, sehingga nanti metabolismenya akan menjadi lebih lancar. Nah, kemudian senyawa-senyawa ini, atau khususnya yang makronutrien, yang berbentuk senyawa organik, ini selain sebagai sumber energi, nanti menjadi, selain sebagai komponen penyusun sel, nanti juga akan menjadi sumber energi dan sumber karbon. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat, ketika sel itu tumbuh, maka dia akan memanfaatkan nutrien yang ada di medium. Kemudian dimanfaatkannya itu akan menjadi 3. Satu adalah biosintesis ya. Jadi biosintesis itu adalah untuk membentuk sel baru. Yang kedua adalah untuk mendapatkan energi. Yang ketiga adalah untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, bedanya dengan reaksi kimia biasa, ketika tadi kan kita tahu ya bahwa sel itu adalah fungsinya adalah sebagai katalis suatu reaksi. Katalis reaksi dalam mengkonversi suatu bahan menjadi produk. Nah, bedanya antara yang proses kimia dengan bioproses, kalau proses kimia katalisnya tidak hidup, nah kalau yang bioproses khususnya menggunakan sel, ini ada katalisnya hidup. Artinya apa? Karena selnya itu hidup, dia memanfaatkan bahan baku, jumlah selnya akan menjadi semakin banyak. Karena jumlah selnya semakin banyak, jumlah katalisnya semakin banyak, maka laju konversi bahan menjadi produk itu juga akan menjadi semakin cepat. Makanya disebut dengan reaksi autokatalitik. Sehingga laju pertumbuhan atau laju konversi itu akan berkaitan dengan atau berbanding lurus dengan konsentrasi sel. Atau kalau Anda nyatakan sebagai persamaan, mungkin sudah biasa dengan stoikiometri reaksi ya. Jadi kalau Anda nyatakan ketika Anda punya substrat, Anda reaksikan dengan sel, itu akan membentuk produk, tapi juga akan membentuk sel yang lebih banyak. Nah, sudah pernah lihat persamaan ini? Pernah lihat, Pak. Oke, mungkin saya ini ada istilah mu ya. Jadi mu ini adalah laju pertumbuhan spesifik. Yang mu G itu adalah yang gross-nya, yang mu net itu adalah net-nya atau bersihnya. Atau kalau Anda nyatakan sebagai persamaan, mu itu adalah 1/x dx per dt. Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda ingat? Kenapa ketika Anda menyatakan, Anda masih ingat ya, kalau Anda pas belajar kinetika reaksi, itu Anda ingat ada yang namanya konstanta laju reaksi. Betul nggak? Nah, sekarang Anda ingat
atau saya nanya, apakah Anda ingat apa satuan dari konstanta laju reaksi? Atau laju reaksi deh. Laju reaksi itu apa? Satuannya. Masih ingat nggak? Sambil mengingat-ingat kuliah yang dahulu. Laju reaksi, ayo laju. Berarti ada parameter apa? Ada parameter waktu, Pak. Betul. Sebenarnya. Makanya biasanya Tapi, kalau silakan. Tapi nggak cuma tergantung dalam perubahan waktu juga. Kayak dia bisa dipengaruhi sama yang lain. Oke, kalau reaksi kimia biasa, ya, tapi kayak utamanya laju waktu sih, Pak. Gitu. Waktu, betul. Jadi kalau Anda ngomongin laju reaksi yang kimia biasa, itu kan Anda nyatakannya biasanya dalam konsentrasi per waktu ya. Kan dC per dt gitu ya. Atau sebetulnya mol per waktu. Tapi karena kalau misalnya Anda bicara pada konteks atau sistem dengan volume tetap, maka Anda bisa buat mol per volume per waktu atau konsentrasi per waktu. Ya, itu untuk reaksi kimia secara umum. Nah, kalau Anda membicarakan laju pertumbuhan mikroba, ini Anda lihat ya, ada perubahan konsentrasi. Jadi X itu adalah konsentrasi sel, jadi dx itu adalah perubahan konsentrasi sel per waktu, tapi per seper X. Sehingga disebutnya adalah laju pertumbuhan spesifik. Nah, apakah ada yang masih ingat? Kenapa kalau laju pertumbuhan sel atau laju pertumbuhan mikroba itu dinyatakan sebagai laju pertumbuhan spesifik? Karena Pak, dia bergantung kayak sama jumlah selnya, sama waktunya. Kan tiap waktu si selnya bisa membelah diri atau memperbanyak. Jadi kayak si quantity dari si selnya itu harus diikutin juga. Ya, betul. Jadi karena di sini ya ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, tidak ada ya. Nah, pada pertumbuhan sel, betul yang disampaikan oleh Donovan tadi ya, ketika sel itu berubah, jadi ketika dia berubah dari konsentrasi awal ke konsentrasi akhir, atau pada konsentrasi jam pertama ke jam kedua, kemudian jam kedua ke jam ketiga ke jam keempat, dan seterusnya, yang terjadi itu kan selnya tidak hanya bertambah secara linear ya. Jadi ada faktor volume dari reaktornya. Jadi tergantung konsentrasi mediumnya. Jadi kenapa sel ada? Jadi perlu mengingat lagi, kenapa sel ini bisa berubah? Kenapa sel ini bisa bertambah jumlahnya? Karena dia makan dari si substrat. Nah, ketika dia makan substrat, jumlah konsentrasi substrat itu juga akan berubah. Nah, perubahan jumlah konsentrasi substrat dan perubahan jumlah konsentrasi sel itu akan saling mempengaruhi. Sehingga kalau Anda menumbuhkan, ini bayangannya seperti ini, Anda punya sel konsentrasinya 1 mg per liter, kemudian Anda cemplungkan ke dalam reaktor, yang satu volumenya 1 liter, konsentrasi mediumnya sama ya, konsentrasi mediumnya sama, kemudian inokulumnya sama, 1 mg per liter, mungkin sebanyak 1 ml gitu ya, inokulumnya 1 ml dengan konsentrasi 1 mg per liter. Nah, yang satu inokulum ini Anda cemplungkan ke dalam reaktor yang volumenya 1 liter, yang satunya lagi Anda cemplungkan ke dalam reaktor yang isinya katakanlah 10 liter dengan konsentrasi medium yang sama, hanya jumlah atau volume reaktornya lebih banyak.
Nah, ketika Anda cemplungkan ke masing-masing reaktor tadi, fenomena pertumbuhan dari sisanya itu akan menjadi berbeda, kan ya? Betul nggak? Karena jumlah, walaupun konsentrasi dari medium di dalam reaktor itu sama, tapi jumlah dari nutrien yang ada di dalam reaktor itu beda. Nah, sehingga kecepatan replikasi atau kecepatan pertumbuhan dari si sel itu beda. Nah, karena fenomena tadi atau karena peristiwa tadi, maka Anda perlu mengkuantifikasi laju pertumbuhannya, perlu dinormalkan terhadap jumlah sel yang ada di dalam reaktor tadi pada waktu tertentu. Paham ya? Jadi itulah kenapa disebut dengan laju pertumbuhan spesifik. Jadi dinormalkan pada konsentrasi sel pada jam tertentu tadi. Jadi artinya kalau misalnya Anda mau menghitung dari jam ke-0 sampai jam ke-4 gitu ya, berarti Anda perlu menghitung berapa sel konsentrasi sel pada jam ke-0, berapa konsentrasi sel pada jam ke-4. Nah, selisihnya itu Anda bagi lagi dengan konsentrasi sel pada jam ke-4. Itu yang menjadi laju pertumbuhan spesifik pada jam ke-4 tadi. Nah, di sini Anda lihat ada dua parameter yang mempengaruhi dari laju pertumbuhan spesifik bersih atau net specific growth rate. Yang pertama adalah laju pertumbuhannya, yang kedua adalah laju kematian. Jadi sebetulnya KD ini ada dua pengertian ya. Satu adalah laju kematiannya, yang kedua adalah laju endogenous metabolismnya. Mungkin Anda masih ingat, endogenous metabolism itu adalah si sel itu membutuhkan energi atau dia membutuhkan medium, membutuhkan makanan untuk mempertahankan diri atau untuk memaintain dirinya. Sementara kalau yang laju kematian sudah bisa dipahami ya dari definisinya. Jadi sebetulnya laju pertumbuhan spesifik bersih ini adalah laju pertumbuhan gross-nya dikurangi laju kematian plus endogenous metabolismenya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, ada dua pengertian. Jadi sama-sama laju spesifik rate atau laju pertumbuhan spesifik, tapi yang ini kalau pakai notasi X itu biasanya adalah konsentrasi, kalau pakai notasi N itu adalah jumlah. Nah, nanti kita akan lihat karena memang sel itu bisa dikuantifikasi dari konsentrasinya atau juga bisa dikuantifikasi dari jumlahnya. Jadi pengertiannya sama, hanya penyebutannya atau satuannya beda. Kalau yang ini adalah konsentrasi, yang ini adalah jumlah. Oke. Nah, ini mungkin sudah pernah belajar, sudah pernah diajari atau sudah pernah belajar di mata kuliah mikrobiologi maupun mata kuliah lain, bagaimana Anda bisa menghitung konsentrasi sel. Karena untuk menghitung laju, ini adalah parameter kinetika pertumbuhan ya, jadi laju pertumbuhan spesifik, yang dihitung adalah perubahan konsentrasi atau perubahan jumlah terhadap waktu. Berarti Anda harus punya metode bagaimana cara menghitung konsentrasi atau metode cara menghitung jumlah. Nah, sehingga metodenya itu bisa dilakukan untuk menghitung konsentrasi maupun menghitung jumlah, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ini mungkin sekilas saja ya. Pernah melihat alat ini? Ini adalah hemositometer atau sering juga disebut juga dengan counting chamber. Ini alatnya seperti preparat mikroskop ya, tapi lebih tebal. Kemudian suspensi mikroba itu Anda teteskan di sini, kemudian nanti Anda bisa hitung. Kalau ini harus pakai mikroskop menghitungnya, dan ukuran selnya pun harus cukup besar dilihat dengan perbesaran mikroskop. Jadi kalau Anda punya perbesaran mikroskop hanya 1000 kali, mungkin sel bakteri tidak bisa dilihat, tapi Anda hanya bisa melihat ragi. Bakteri kalau yang gede-gede baru bisa dilihat. Nah, seperti ini ya.
Ini bisa Anda gunakan. Beberapa jenis sel itu bisa langsung dilihat, atau sebelumnya Anda perlu melakukan teknik pewarnaan sel, sehingga bisa terlihat jelas di mikroskop. Yang kedua, cara menghitung jumlah. Ini jumlah ya, berarti ya Anda hitung-hitung, nanti ada berapa kotak, nanti beberapa kotak, jadi secara statistika harus representatif untuk dihitung. Nah, kemudian cara yang lain ini juga menghitung jumlah, tapi yang dihitung bukan jumlah selnya. Kalau yang tadi adalah sel, bisa kelihatan ya, satu-satu sel itu kelihatan. Kalau ini adalah koloni. Nah, karena koloni berarti bukan satu sel saja, tapi satu agregat sel yang disebut dengan koloni. Ini Anda bisa lakukan dengan cara melakukan pengenceran bertahap, kemudian suspensi yang sudah diencerkan itu tadi di spreadkan atau dioleskan ke permukaan agar. Kemudian nanti dalam waktu bisa 1 hari, atau tergantung kecepatan pertumbuhan mikrobanya, itu nanti akan muncul koloni. Nah, koloni ini cukup besar, cukup tampak, sehingga Anda bisa hitung langsung. Nah, cuman kalau Anda terlalu banyak mengencerkan, itu cuman ya muncul 1-2. Tapi kalau Anda kurang mengencerkan, ini Anda bisa jadi munculnya koloninya terlalu besar. Nah, biasanya pengenceran yang dianggap pas itu kalau menghasilkan koloni sekitar 20-200 koloni dalam satu cawan Petri. Jumlah itu juga bisa langsung dihitung menggunakan alat yang namanya particle counter. Jadi si suspensinya itu diberikan medan listrik gitu ya, jadi nanti dia bisa lewat suatu bolongan tertentu, nanti pas lewat dia ini ada dua elektroda, sehingga nanti pas mikrobanya lewat dia akan menimbulkan hambatan pada rangkaian elektroda tadi, sehingga nanti dia bisa dibaca sebagai satu sel lewat, 2 sel lewat, dan seterusnya. Atau pakai sistem laser. Jadi ketika dia berpindah dialirkan dalam suatu chamber tertentu, nanti dia akan melewati cahaya dari laser, nanti pas melewati cahaya itu akan bisa ditangkap oleh suatu detektor. Nah, yang umum juga itu adalah menggunakan berat sel. Berat sel tentunya, berat sel kering ya, sel dry weight. Jadi suspensi sel tadi disaring, dikeringkan, kemudian ditimbang. Nanti ditimbang berapa beratnya, nanti volume sebelum disaring itu berapa, nanti Anda dapat konsentrasi sel. Jadi di sini adalah yang Anda dapat adalah konsentrasi sel dalam bentuk gram sel kering. Atau bisa juga dalam bentuk rasio, disebut juga di sini adalah packed cell volume. Jadi umumnya ini digunakan untuk darah ya, tapi bisa juga digunakan untuk suspensi mikroba. Jadi adalah sentrifugasi, semakin banyak jumlah mikrobanya dalam volume sampel yang sama, maka rasionya akan menjadi semakin besar. Nah, atau juga Anda ukur sebagai adsorbansi atau transmitansi menggunakan alat spektrofotometri. Nah, kalau sebagai menggunakan spektrofotometri, itu yang dibaca kan adsorbansi ya. Mungkin Anda sudah familiar dengan alat ini. Yang dibaca adalah adsorbansi atau transmitansi, sehingga nanti Anda perlu konversi adsorbansi menjadi konsentrasi. Nah, caranya bagaimana? Berarti Anda harus punya yang namanya kurva standar yang menghubungkan antara adsorbansi dengan konsentrasi realnya. Biasanya kurva standar itu didapat dari mana? Anda menggunakan menggabungkan adsorbansi ini dengan sel kering. Jadi sampelnya Anda adsorbansi, kemudian dari sampel yang sama, kemudian itu Anda keringkan. Nanti dapat miligram per liter keringnya berapa. Nah, sehingga untuk perhitungan selanjutnya Anda cukup hitung adsorbansinya saja. Nah, di sini Anda perlu mengasumsikan bahwa memang pertambahan jumlah mikroba itu akan sebanding dengan turbiditas atau kekeruhan dari si sampel. Oke ya, dari sini ada pertanyaan. Nah, dari sekian metode ini nanti Anda menghitung jam ke-0 ada berapa mikrobanya, jam ke-1 ada berapa, jam ke-2 ada berapa, dan seterusnya, sehingga nanti Anda bisa menghitung tadi laju pertumbuhan spesifik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini sudah pernah belajar belum ya? Cara menentukan jumlah atau konsentrasi pakai teknik-teknik ini?
Hanya yang pengenceran saja, Pak. Yang koloni? Maksudnya Iya. pengenceran itu yang ini ya? Iya. Kalau pakai ini, oke sih, yang ini alatnya memang tidak selalu ada. Ini belum pernah ya, tapi ini paling umum digunakan, paling gampang, karena Anda tinggal saring, kemudian Anda keringkan pakai oven selama beberapa waktu, ini nanti ada standarnya, kemudian tinggal ditimbang. Ini juga memang jarang. Yang spektro sebetulnya, tapi pernah melakukan spektrofotometer kan ya? Untuk pengukuran yang lain tentunya. Iya, pernah Pak. Pakai alat ini kan ya? Iya. Ya, jadi ini sebetulnya bisa digunakan untuk mengukur konsentrasi mikroba. Tapi yang kembali lagi, yang Anda dapat memang hanya adsorbansinya saja. Untuk mengkorelasikan dengan konsentrasi atau jumlah, Anda harus gabungkan dengan pengukuran yang memang bisa mendapatkan konsentrasi atau jumlah. Nanti Anda gunakan sebagai kurva standar. Jadi adsorbansi sekian, jumlah atau konsentrasi sekian, adsorbansi sekian, jumlah atau konsentrasi sekian, Anda buat kurva standar. Pengukuran selanjutnya Anda tinggal gunakan adsorbansi. Seperti itu. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya di Google Form, bukan Google Form, link Excel yang saya bagikan di Google Classroom. Ada pertanyaan nggak? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke, dari Pak Rinaldi, ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup, Pak Wawan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti kita ketemu lagi hari Rabu ya, sesuai jadwal jam 2 siang. Betul ya jadwalnya? Kemudian perwakilan kelas, Donovan mungkin ajak satu lagi, terus bikin satu WA group ya, invite saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang urgent perlu saya sampaikan lewat WA group. Baik, terima kasih banyak. Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan. Saya belum paham Pak, WA grupnya itu buat sekelas ini atau cuma buat bertiga orang itu Pak? Bertiga saja. Oh, kalau baik, sekelas Pak. nanti terlalu ramai. Ini baik, hanya Pak. untuk, ya. Tapi Anda mungkin bisa bikin WA group dengan satu kelas ya, maksudnya, tapi itu tidak perlu menginvite saya. Saya mungkin perlu dengan perwakilan kelas saja. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.